Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Rektor ISI Surakarta, Bapak Dr. Bondet Rahat Nala, dan seluruh Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar seluruhnya. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati juga mantan rektor Pak Nyoman, ini sahabat lama Pak Nyoman, kemudian para sesepuh, dalang-dalang sepuh, tadi ada Ketua Pepadi juga, kemudian ada Pak Sinarto tadi saya lihat dari Jawa Timur, jauh-jauh dari Surabaya, ada juga Pak Sukron Suwondo dari Jawa Timur juga, Bapak Ibu semua. Ini kalau pidato setelah Pak Rektor Ndalang itu takutnya nih tensinya jadi turun drastis gitu. Jadi saya harus menjaga ritmenya supaya tidak turun drastis gimana nih. Jadi ini beban moral juga nih Pak Rektor. Jadi tapi saya bangga betul dengan Pak Rektor. Pertama selamat sebagai rektor baru setengah bulan, semangatnya masih menyala-nyala, jadi ndalangnya pun semangatnya menyala-nyala, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan semangat terus dengan teman-teman di sini dalam pemajuan kebudayaan. Yang kedua tentu pertama saya selamat Hari Wayang Dunia yang ke-11 yang dirayakan oleh ISI Surakarta. Karena ISI Surakarta itu selalu punya inovasi. Ada hari tari dunia, ada hari wayang dunia, ya nggak apa-apa. Tapi saya merayakannya hari wayang nasional karena nanti tanggal 7 bareng-bareng kerjasama juga dengan ISI Surakarta, dengan teman-teman saya mengundang Bapak Ibu semua nanti untuk hadir di Balai Kota gitu ya. Mudah-mudahan ya, kita bisa meramaikan juga nanti hari wayang nasional. Tapi kita juga harus mendukung komunitas-komunitas seluruh Indonesia yang mempunyai inisiatif dan ide gagasan untuk intinya adalah untuk melakukan pemajuan kebudayaan. Yang ketiga saya melihat adik-adik ini saya merasa bangga betul gitu. Menurut saya wayang adalah sebuah energi yang menggerakkan kita untuk melakukan inovasi, gagasan, penciptaan dan lain sebagainya gitu. Saya tadi lihat pameran wayang di sana, saya melihat betapa wayang itu adalah sumber energi bagi adik-adik mahasiswa. Ada beberapa karya yang menurut saya cukup inovatif, responsif terhadap keadaan gitu, ada kaitannya dengan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi wayang menurut saya sumber energi yang luar biasa, oase yang tidak pernah habis bagi masyarakat kita dan juga masyarakat dunia. Selanjutnya juga adik-adik semua saya kira meskipun wayang sebagai sumber energi, tetapi kita juga perlu harus ke bawah. Jangan nanti adik-adik seperti Menara Gading tidak pernah bertanya ke bawah konstituennya maunya apa. Menurut saya ini perlu juga adik-adik yang muda-muda ini perlu juga melihat fenomena yang ada di luar, di bawah sana seperti apa. Misalnya kayak kalau saya ini kan penikmat saja gitu. Apa sih kira-kira yang diinginkan, dimau oleh penikmat? Untuk itu membangun penonton itu adalah satu kewajiban. Jadi meskipun ISI membangun sebuah standar akademis yang tinggi, tetapi bahwa membangun penonton itu perlu. Karena nilai-nilai yang ada di balik wayang dan juga seluruh aspek kaitannya dengan ya wayang, ya gamelan, ya pakaiannya, fashionnya, macam-macam ini harus sampai ke masyarakat. Dan adik-adik mempunyai kewajiban yang cukup mulia untuk pemajuan kebudayaan. Yang terakhir, karena pasti Bapak Ibu pengennya nonton wayang, bukan pengen orasi ilmiah dari saya. Jadi saya tentu terima kasih sekali kepada ISI Surakarta yang terus mau berkolaborasi, bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan. Mari kita sama-sama majukan kebudayaan Indonesia. Saat ini kita sudah ada 16 warisan budaya dunia tak benda, mudah-mudahan ada gamelan, ada wayang, ada jamu dan lain sebagainya. Menurut saya kita perlu tambah sebagai bagian dari soft culture diplomasi. Dan menurut saya ISI mempunyai ruang, mempunyai sumber daya manusia dan juga mempunyai ide dan gagasan untuk terus melakukan inovasi-inovasi dan untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan kami di kementerian
untuk pemajuan kebudayaan dalam berbagai aspek, karena di Surakarta khususnya dan juga daerah-daerah lain objek pemajuan kebudayaan kita banyak sekali. Kalau Pak Menteri menyebutnya sebagai mega diversity, sebagai super power di bidang kebudayaan, kita belum banyak melakukan itu, meskipun sebagian juga sudah ada, tetapi menurut saya perlu kita kapitalisasi, kita monetisasi, kita kembangkan terus untuk kejayaan Indonesia. Saya kira itu sukses untuk ISI Surakarta, sukses untuk seluruh panitia, sukses untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Makasih.